hati kami Tuhan. Urapi setiap hati dan pikiran kami Yesus, agar kami boleh menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan, agar kami boleh menjadi pribadi yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau mau yang memberkati setiap hati kami, Engkau yang berkati setiap pribadi kami. Dan saat ini kami yang boleh hadir pada sore hari ini Tuhan, kami datang sujud di hadapan Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah bersama-sama dengan kami, mengurapi, mengubahkan setiap pribadi kami ya Bapa. Kami yang melayani Tuhan pada sore hari ini, Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang berkarya dalam kehidupan kami. Engkau juga memberkati seluruh sedang jemaat yang boleh hadir Tuhan pada sore hari ini. Mungkin ada saudara kami, teman kami saat ini dalam perjalanan. Biarlah Tuhan tibakan dengan selamat tempat ini, agar kami boleh bersama-sama mendukung tempat ini untuk menaikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk menaikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau tetap berdiri, kita mau tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik bagi saya dan saudara. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Haleluya. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kita menyatakan kebaikannya yang sudah Dia berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Hanya
melakukannya dengan hati bersyukur, karena Dia selalu girangkan hati saya dan saudara. Haleluya. Kita mau selalu bersuka sebab Yesus selalu girangkanku. Puji Tuhan. Bagi saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami persilakan monggo dan mau bersaksi. Tidak ada, semuanya menatap ke saya. Haleluya, puji Tuhan, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam 2 minggu ini. Puji Tuhan, kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami sekeluarga. Dan saat papanya datang cuti minggu siang, malamnya puji Tuhan Angelica masuk rumah sakit, harus diinfus karena dia alami dehidrasi. Dan Senin pagi jam 8-an baru dibolehkan pulang. Lalu besoknya saya antar suami dan anak Ibel ke dokter karena demam dan ada batuk yang lumayan. Saya antarkan ke dokter atau dua-duanya. Bahkan kakak kembali lagi sampai 2 kali ke dokter karena batunya nggak sembuh-sembuh. Lalu yang terakhir gongnya saya. Haleluya, saya malu sebenarnya Bapak Ibu. Jujur saya itu kalau sakit, apa
apalagi masuk rumah sakit itu saya malu kalau dijenguk. Karena saya gini, merasa badan saya itu selalu sehat, sok kuat, dan badan setubuh ini bisa sakit gitu loh, maksud saya gitu. Kok bisa sih gitu loh, kadang merasa gitu. Jadi bilang, aduh papa nggak usah pasang satu ya, nggak usah semuanya, saya bilang gitu. Sebenarnya saya nolak untuk diundang Bapak Saudara. Waktu itu saya turun pelayanan hari Minggu, setelah detensi Mbak Lucy waktu itu 80-70, saya masih merasa baik-baik saja. Sampai hari Seninnya saya masih menyiapkan bekal untuk anak-anak, dan di situ mulai mata saya ini terasa panas betul. Sudah kayak, aduh, ini nggak bisa dibiarkan. Saya minta tolong bapaknya untuk antar ke klinik. Saya mau audisi aja one day care. Jadi paling tidak dimasukin obat-obatan langsung, diinfus, vitamin, bisa pulang gitu. Ternyata dicek lab, salmonellanya semua positif. Ibu nggak boleh pulang, dilarang pulang sama dokter yang harus. Dok nggak bisa rawat jalan, nggak bisa ibu kalau sudah rawat jalan nanti malah nggak bisa istirahat. Aduh saya bilang gitu. Ya sudah 5 hari aja bu, jangan dok, saya bilang gitu. Saya tawar-menawar sama dokternya. Saya punya tanggung jawab ini dok, saya tugas ini karena nggak ada yang gantikan saya nanti di upacara bendera gitu. Saya bilang karena waktunya tinggal 5 harian. Saya bilang 3 hari aja deh kayak gitu. Pak ibu ini, pokoknya nih tidak ada hari ibu gitu. Jadi beneran hari ketiga saya tagih sama dokter. Dok ya, boleh ya pulang. Bu tunggu sore ya, karena tangan ibu bengkak. Benar Bapak Saudara, tangan saya kanan ini bengkak sebesar tangannya papanya anak-anak. Ibu terus tidak tahu kenapa infusnya nggak bisa masuk. Akhirnya hari itu juga harus dilepas infusnya. Sampai sekarang tangan saya itu masih sakit. Ini ada agak bengkak nih. Jadi masih sakit. Jadi kalau setiap nyapu atau apa masih terasa rindu sekali gitu. Jadi saya bilang oke, saya bilang ayo dong nggak apa-apa. Loh nanti kalau ibu masakan pulang nanti demam lagi loh di rumah karena masih bengkak. Harus saya observasi dulu sampai sore katanya gitu. Jangan dong, saya sudah ada latihan saya bilang gitu di rumah saya. Saya bilang wah ibu ini saya tanya papanya juga sampai gitu aja. Saya bilang nggak apa-apa dong, pasti sembuh saya bilang gitu. Puji Tuhan. Rabu siang itu saya kembali pulang. Di rumah itu walaupun waktu pulang di tensi masih rendah itu saya lumayan bersemangat kalau di rumah gitu, daripada saya harus tinggal di klinik gitu ya. Yang penting makan banyak, terus buat semua masuk pokoknya apa yang buat sehat saya makan semuanya. Makanya walaupun sakit badan saya nggak kurus-kurus kalau saudaranya. Haleluya. Dan puji Tuhan sampai saat ini pun kadang batuk masih ada tersisa, tapi saya mau menikmati ini karena kasih setia Tuhan. Karena Tuhan menyatakan kasihnya begitu besar dalam kehidupan saya. Saya ditegur, gak boleh kamu merasa sok kuat. Kalau orang sampai ya istirahat gitu. Gak boleh maksakan dirimu seperti mesin. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu sertai, Tuhan selalu berikan kekuatan gitu. Ketika saya bertugas full suami itu lihat terus dia. Saya sampai salting sendiri gitu. Ngapain sih tadi dia terus gitu ya? Tak pingsan gitu. Enggak lah, malu-maluin nanti kalau pingsan badan sebesar ini, saya bilang gitu. Jadi dia bela-belain ikut upacara karena pada waktu itu ngantarkan anaknya ke Pemda, kakak juga upacara di Pemda. Dia langsung balik untuk ngikutin saya di situ. Ya sudah, puji Tuhan. Selesai upacara dia langsung kembali jemput anaknya. Dan semuanya itu karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan saya bersama keluarga. Tuhan tetap sertai sampai saat ini tetap bisa berdiri sehat, kuat, dan tetap berduduk. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu doanya seluruh setiap jemaat yang selalu mendoakan kami. Saya bersyukur sekali menyambut kebiasaan tempat ini. Dan saya juga berdoa buat Bapak Ibu Saudara semuanya selalu sehat, kuat untuk menjalani hari-hari ini. Makan yang sehat, jangan es, jangan banyak gorengan, dan tetap sertakan Yesus dalam keadaan apapun. Puji Tuhan. Biarlah kesaksian ini boleh jadi berkat bagi saya dan saudara semuanya. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebuah firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita sambil semuanya tetap berdiri. Kita angkat satu puji. Bapa, Engkau sungguh baik.
Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Kalau saat ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami boleh mendengar kesaksian yang boleh dan dapat menguatkan iman kami, memberikan kami hati yang selalu berpengharapan kepada-Mu. Dan haleluya, setiap pujian yang sudah kami naikkan kiranya berkenan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, dan kembali kami diberkati. Saatnya ini kami mau siapkan hati kami ya Bapa, untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu, haleluya, biarlah setiap benih firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami sekalian yang datang. Begitu juga anak-anak-Mu yang akan mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi, menjamah hidup kami, hati pikiran kami, sehingga berkat kebenaran-Mu menjadi bagian kami bersama di sore ini. Terima kasih Bapa. Ini doa sembahyang dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Selamat sore menjelang malam. Selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah tengah minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah setiap kita yang selalu dan setia datang di hari Kamis, kita mau tetap semangat dan kita mau tetap terus, haleluya, mengerjakan kesetiaan kita sampai langkah yang terakhir. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua yang datang sore ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita mau lihat di situ tentang hari Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga, saya baca mulai ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-9. Sebenarnya ayat 9 saja, tetapi saya akan baca mulai ayat yang ke-4. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-4 mulai. Demikian firman Tuhan. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu di dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Kalau di dalam ayat yang ke-9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah surat Rasul Petrus yang kedua, dikatakan di dalam ayat 1, pasal 1 ayat 1, dari Simon hamba dan Rasul Yesus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, 2 Petrus pasal yang ketiga ini itu adalah
bagian dari suratan Rasul Petrus, salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Ya, di sini Bapak Ibu Saudara, judul perikop yang ada dikatakan hari Tuhan, ya, di mana dikatakan sungguh Tuhan itu, yaitu Yesus Kristus, tidak pernah sekalipun lalai dalam menepati janji-janjinya kepada umatnya, atau bagi kita, umat kesayangannya, umat yang percaya kepadanya. Yesus setia memenuhi dan menggenapi setiap janjinya pada kita. Tetapi kadangkala kita yang apa, saudara? Kita yang beranggapan bahwa semua janji Tuhan itu pasti ada yang terlupakan. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan lewat Rasul Petrus katakan, Tuhan itu tidak lalai. Tuhan itu tidak melupakan, ya. Kalau kita manusia banyak kali lupa dengan apa yang kita janjikan, ya. Baik itu kepada anak-anak, kepada pasangan hidup kita, kepada orang lain, kepada sahabat, kepada siapapun. Tetapi kita boleh melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus, Dia Allah yang setia dalam hidup setiap umatnya, ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikuti pembacaan tadi dari ayat yang keempat, ya, di mana ada orang-orang yang meragukan janji Tuhan. Ada orang-orang yang beranggapan, Tuhan ini pasti lupa dengan segala janjinya. Nyatanya dari aku masih kecil, sekarang aku sudah berumur 50 tahun. Ya, katanya waktu itu saya masih kecil, Tuhan itu udah mau datang, Tuhan Yesus itu udah mau datang, sudah dekat kedatangannya. Mana loh sampai sekarang belum datang-datang. Tetapi ketahuilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya setiap janji Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Ada juga orang lain mungkin berpikir, katanya Tuhan itu sumber berkat, nyatanya, ya. Tapi saya percaya seluruh kita jemaat Makedonia, keluarga Makedonia, kita tahu janji Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Ya, Dia tidak pernah lalai di dalam menepati janjinya. Dia melakukan setiap apa yang Dia mau buat dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Dan kita percaya pekerjaan Tuhan itu sempurna atas kita. Amin. Ya, haleluya. Makanya kita harus bangga Bapak Ibu Saudara, yang kita punya Tuhan Yesus yang kalau berjanji itu Dia pasti menggenapi. Kadang kita menganggap hari-hari yang kita lalui untuk kita menerima janji Tuhan itu kok terlalu lama, saudara. Ya, orang nggak tahu, tetapi kita boleh tahu dari kebenaran firman Tuhan dari Alkitab ayat 8 dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu apa, saudara? Bahwa di hadapan Tuhan satu hari itu sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Bayangkan saudara perbedaannya. Manusia aja hidup itu paling lama itu berapa tahun? 100 lah, ya. Itu udah full itu, ya. Kalau mungkin ada yang 100 lebih atau genap 100 itu langka sekarang. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa satu hari itu sama dengan 1000 tahunnya Tuhan, ya. Dan di dalam jangka waktu yang ada itu, saya yakin dan saya percaya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan percaya, janji Tuhan itu akan digenapi. Amin. Puji Tuhan. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan itu penuh dengan kesabaran. Amin. Tuhan itu dalam menggenapi setiap perkataannya bagi kita anak-anaknya, Dia bekerja atas dasar sifatnya yang penuh kesabaran. Bayangkan, satu hari
bagi Tuhan, 1000 hari bagi kita. Dalam jangka waktu itu saudara, betapa sabarnya Tuhan mau menepati janji itu dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dia akan sabar buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ya, janjinya Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita, tapi kita atau kita manusia ini yang tidak sabar, Bapak Ibu Saudara. Betul? Menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan, menjenuhkan, buat orang pokoknya tak enak. Tetapi kita mau belajar dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang sabar, ya. Kadang kita maunya cepat, sehingga terkadang pekerjaan Tuhan yang sempurna itu jadi tidak sempurna dalam hidup kita, karena kita manusia yang tidak sabar. Tetapi Tuhan Yesus Kristus buat saya, buat Bapak Ibu Saudara, Dia Tuhan yang penuh dengan kesabaran. Makanya diajarkan 9 buah roh itu ada kesabaran di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita menanti janji Tuhan, biarlah kita juga belajar sabar seperti Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap saya dan Bapak Ibu Saudara, terhadap kita, anak-anaknya yang selalu percaya kepadanya. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Bayangkan saudara, kesabaran Tuhan itu membuat Dia merindukan apa? Supaya orang yang percaya padanya, anak-anaknya, ya, yang menjadi kekasih-kekasih Tuhan, tidak ada satupun yang binasa. Tuhan mau supaya semua orang itu mendapatkan hidup yang kekal. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini dikatakan supaya Dia mau menebus kita manusia, supaya jangan ada yang binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal di mana? Hidup yang kekal di sorga. Karena ada 2 saudara, hidup yang kekal dan kematian yang kekal. Kematian yang kekal itu sudah pasti neraka, dan kehidupan yang kekal sudah pasti bersama Yesus di kerajaannya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, berikutnya dikatakan dalam setiap janji Tuhan selalu ada kehendak Tuhan. Ya, jadi dalam setiap janjinya itu ada kehendaknya Tuhan buat kita. Apa kehendaknya Tuhan? Di ayat 9 dikatakan bagian yang terakhir, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dalam setiap janjinya buat kita adalah supaya kita berbalik dan bertobat. Berbalik di sini adalah mengarahkan setiap jalan dan tujuan kepada Tuhan. Jalan yang salah harus kembali kepada Tuhan, ya. Yang sudah jauh dari Tuhan harus datang mendekat kepada Tuhan. Amin. Yang tidak ada persekutuan lagi dengan Tuhan yang intim, ya, kembali harus dibangun lagi hubungan yang intim itu bersama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bertobat adalah kembali pada kekudusan sesuai dengan standarnya Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak salah dan dosa kita yang membuat atau yang menjadi penghalang untuk saya dan Bapak Ibu Saudara mengalami janji Tuhan. Betul? Padahal Tuhan kadang-kala itu sudah mau memberikan berkat itu.
istilahnya sudah di tangannya, tinggal mau dilepas gini, tercurah berkat itu bagi kita. Tetapi seringkali dalam keterbatasan kita, kelemahan kita, kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan, memang saya banyak kelemahan, saya banyak dosa, ya, saya banyak hal yang langkah hidup saya yang membuat janji Tuhan tidak secepatnya saya alami, ya. Luar biasa Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Tuhan Yesus, Dia yang berjanji setia, Dia akan menggenapi janji itu. Amin. Pegang janji Tuhan, saudara, supaya kita akan menikmati, ya. Bukan kita hanya lihat orang lain yang menerima janji-janji Tuhan itu, tetapi kita juga, amin. Kita juga menikmati, merasakan, mengalami janji Tuhan. Tuhan juga tidak pernah berhenti untuk melindungi kita, ya. Sebab perlindungan Tuhan itu bagi anak-anaknya itu sempurna, amin. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh kedamaian. Segala yang Tuhan Yesus rancangan untuk anak-anaknya, untuk orang percaya, untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, dikatakan perlindungannya, rancangannya itu sempurna untuk kita. Haleluya. Sebab itu kita mau tetap semangat, amin. Kita mau tetap bergerak maju di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan akan selalu melindungi hidup kita dari bahaya, amin, ya. Orang benar akan senantiasa dijaga Tuhan. Kata pemazmur, terjatuh tetapi tidak sampai tergeletak, sakit tidak sampai kurus. Ya Mbak Niken, Mbak Niken itu kalau sakit itu tidak pernah terus bilang, oh tante bantu doa Niken sakit, enggak. Akhirnya ketahuan, Bapak Yona lihat status. Nah, pertama ke papanya, Pak, Mbak Niken sakit kayaknya. Dia statusnya, ternyata iya ya. Tuhan Yesus baik, ya. Haleluya. Walaupun gembala tidak besuk, tetapi Tuhan Yesus selalu menyertai, ya. Cuma tidak tahu loh Mbak Niken sakit. Gembalanya aja, kok pas ya tante tuh tidak buka status, biasa tak buka statusnya, nah, itu dia. Dan juga pas waktu Mbak Niken sakit, kayaknya saya lagi sibuk, ya. Tante lagi sibuk, tidak tahu sibuk apa. Jadi tidak lihat status. Puji Tuhan, haleluya. Jadi Tuhan juga tidak pernah berhenti melindungi anak-anaknya, sebab perlindungannya Tuhan Yesus itu sempurna bagi kita, amin. Ya. Kita pergi kemana, Dia selalu menyertai kita. Makanya setiap apa yang Tuhan Yesus bilang, ya, itu betul-betul terjadi dalam hidup anak-anaknya. Dan kalau kita pegang, kita imani, dikatakan Dia Immanuel, namanya Immanuel. Waktu Yesus lahir, ya dikatakan namanya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Betul, penyertaan itu kita boleh rasakan sampai saat sore ini, amin. Haleluya, ya, puji Tuhan. Dia akan menjauhkan kita dari segala yang jahat. Dan Tuhan Yesus itu juga yang selalu membentengi kehidupan kita dengan kasih setianya, ya. Kasih setia Tuhan itu sangat-sangat luar biasa buat kita anak-anaknya. Haleluya. Sebab itu saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan, ya, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janjinya, ya saudara. Kita mau selalu mengandalkan Tuhan karena Dia yang menjadi penjamin hidup kita, amin, ya. Dia yang menjamin kehidupan kita hari ini, besok,
sampai selama-lamanya. Ya, bersama Tuhan hidup kita akan mengalami kemenangan lepas kemenangan. Saudara mau menang? Tetap pegang janji Tuhan. Janjinya yang sempurna itu Dia akan lakukan, Dia akan berikan kepada kita anak-anak Tuhan. Sebab itu kalau mungkin orang-orang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka mungkin seperti di sini dikatakan di ayat yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka itu mungkin bertanya, di mana janji Tuhan itu? Di mana janji Tuhan tentang Dia mau datang ke dalam dunia? Sehingga mereka tidak percaya. Mereka seolah-olah mengejek, tidak ada janji Tuhan itu seperti ini, seperti itu. Tetapi orang yang percaya, anak-anak Tuhan selalu memegang janji Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan sudah katakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Mereka tidak lagi mempercayai itu, bahwa Tuhan Yesus akan datang lagi pada kali yang kedua. Sebab itu kalau masih banyak waktu yang Tuhan beri, firman Tuhan katakan, ya, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, kalau mungkin ada saudara-saudara kita yang mulai malas berdoa, malas beribadah, malas datang dalam persekutuan, dalam gereja, ya, mungkin lewat doa kita mendoakan mereka. Mungkin kalau kita berani ngomong untuk mengingatkan supaya mereka kembali berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Dan kalau mereka datang, kita tahu itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara dan saya untuk membawa orang-orang yang tadinya mulai bimbang, ya, dengan kepada Tuhan Yesus, dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dengan penantiannya mereka yang mungkin mulai bosan. Biarlah dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus mau berkati kita, Tuhan Yesus menolong kita. Dan seberapa yang ada sore hari ini, sama-sama kita mau katakan, Tuhan Yesus tidak pernah lalai menepati janjinya dalam hidupku dan hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Puji firman Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari cukup. Kita akan masuk dalam doa, bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia-Nya yang luar biasa. Biarlah berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang menjadi
benar